Satu kakak tujuh ponakan. Oke, film lokal. Judul ini jujur saya sering lihat di TikTok, di Instagram, Facebook, Twitter, bahkan dalam mimpi saya. Katanya film ini bagus, dramanya sedih, dan dia ya, sebagus itu. Tapi saya bisa mengendalikan ekspektasi saya. Karena dulu saya pernah nonton film lokal yang digembor-gemborkan juga di TikTok. Tapi setelah saya pikir-pikir, yang saya dengar itu bukan reviewer. Katanya sedih sekali, bagus sekali. 10 dari 11 dokter bilang mereka berkaca-kaca nonton ini. Apa odol? Dah, film itu judulnya kalau tidak salah, saya lupa, tapi kalau tidak salah judulnya itu kayak ditulis saat penulisnya mungkin lagi galau di atas gunung sambil lihat sunset dengan minum kopi, putar lagu indie ya, seperti itu. Dan saat ku nonton, yap, itu menjadi salah satu film paling mengecewakan dan membuat geli sepanjang sejarah hidupku, dan membuat saya malas nonton film drama lokal lagi. Maka dari itu saya sebenarnya kurang berminat. Tapi setelah mendengar kabar ada calon pemenang piala Oscar aktor terbaik sepanjang sejarah, abang YouTuber, dan juga ada pemenang piala Citra di sini, Bang Ringo. Terus sutradaranya juga kalau tidak salah dia menang juga, Bapak Yandi Lawrence. Saya belum pernah nonton karya-karya sebelumnya, jadi kayaknya film ini ialah film yang pas untuk melepas virginity film Yandi Lawrence ku. Oke, jadi Satu Kakak Tujuh Ponakan ini bercerita mengenai drama keluarga. Tentu saja sih sudah bisa dilihat dari poster dan trailernya. Dari looknya juga ini sebenarnya bukan keluarga yang ultimate miskin ya, tapi dia ini keluarga menengah lah. Dimana di rumah ini banyak anak-anak, ponakan-ponakan dari kepala keluarga ya, asal-usulnya juga kurang saya pahami ya, dari manapun lah. Lalu karena satu dan lain hal membuat brother paling tua, abang-abangannya ini terpaksa harus mengasuh anak-anak di situ, dari yang paling kecil yang baru respawn sampai yang SMA. Dari rentang umur brother tokoh utamanya ini, dia itu diceritakan di film berada di usia di akhir-akhir mau lulus kuliah dan akan menjadi pengangguran, mencari-cari kerja. Tapi dari looknya bisa kita lihat kalau dia ini sangat bertanggung jawab, dewasa, berbanding terbalik dengan saya yang kerjanya main game, tidur, rebahan, dan lain sebagainya. Konflik dari cerita ini yaitu bagaimana kita bisa melihat brother yang baru lulus ini harus mengasuh adik-adik ponakan-ponakannya. Bagaimana tiba-tibanya itu semua, bagaimana pengorbanan dia, apa yang harus dia jalani, dan memberi ke sesama. Ya, kalau kata Vin Diesel itu, I don't have friends, I got family. ya terkesan memang drama biasa dan ya udahlah. Tapi yang membuatku cukup wow itu bagaimana ini si tokoh utamanya ini progresi ke level yang bukan sekedar anak muda tapi ke level orang tua lah. Dimana dia itu dimana sampai mempengaruhi keputusannya untuk hidup sendiri, yang membuat kita merefleksikan diri ke keluarga begitu. Kayak oh wow, ini mah tokoh utamanya sudah berada di level ayah rumah tangga, ini sudah kayak duda ini orang. Tapi dia lakukan keponakan dan ya gokil. Cuma ini mungkin masalah dari saya, yang pemikiranku saja ini yang mencoba merelatekan dengan keadaan di sini. Bagaimana di timur ini biasanya kalau ada kejadian yang seperti terjadi di film ini, pasti itu sudah ada tante 1, tante 2, tante 3, tante dari bapak muncul, tante dari ibu muncul, bantu-bantuannya begitu, om 1, om 2. Ada sebenarnya di film ini bantuan omnya, bantuan om dan tantenya, cuma satu lah. Mana nih yang lain? Biasanya ada itu sepupu 1, sepupu 2, sepupu 3, banyak lah. Cuma ya bukan itu inti konfliknya, jadi ya tidak penting juga. Cuma itu mungkin hanya masalah pemikiranku saja tuh. Lanjut. Jadi dari karakter utama ini kita kan juga mengikuti bagaimana dan apa yang terjadi di kehidupannya sebelumnya, sebelum situasi terjadi yang membuat dia harus mengasuh. Jadi kita bisa membandingkan pengorbanan apa yang harus dia hadapi, di mana dia harus mengurus rumah, keluarga, dan ya semua kan terjadi secara tiba-tiba waktu selesai kuliah. Really fuck up good timing memang. Ini malah kurasa kayak ini sudah set up film drama komedi sebenarnya di awal. Tapi filmnya lucu-lucu, banyak momen-momen yang anjir lucu. Karakter utamanya kalau bisa ku bilang dia ini kayak ya, reinkarnasi dewa lah. Sumpah, salah satu hal yang tidak ku mengerti sama sekali tuh, kenapa bisa ini orang baik sekali begitu. Dia tidak pernah marah, tidak realistis ini manusia ini. Ada beberapa orang di dunia nyata yang ku kenal juga jadi sandwich generation yang gokil dan secara tiba-tiba begini itu. Tapi ini orang ini beda gitu, bahkan dari tutur katanya sopan sekali, gokil sih. Kayak tidak pernah dia sampai teriak-teriak ke orang, atau bahkan kurasa kalau tokoh utamanya diganti ke perempuan juga ini kayak tidak ada yang berubah. Cuman setelah nonton full filmnya saya jadi
jadi paham kenapa karakter ini dibuat sebaik itu, sesopan itu. Karena ya ada beberapa konflik, ada beberapa development karakter, perkembangan emosi, pemahaman dari karakter yang harus dibuild berdasar kebaikan tokoh utamanya. Jadi kalau dia tidak baik ya tidak bekerja dengan baik itu penulisannya. Beberapa beberapa keputusannya juga aku suka sekali. Bagaimana bro, tokoh utamanya ini dia itu arsitek, kuliah arsitektur, dan itu tercallback dengan keren itu. Konfliknya cantik, saya suka sekali, asik. Oke, jadi setiap karakter ponakannya itu ada kisahnya sendiri-sendiri, dan itu membuat filmnya dari secara durasi itu cukup lama, 2 jam. Tapi jujur tidak terlalu kurasa karena dia itu lumayan slow di beberapa bagian. Ya cocok memang kalau drama slow sih supaya kita bisa terhanyut ke adegannya. Terus ada juga yang fast cut, adegan-adegan cepat di mana diperlihatkan sulitnya tokoh utama ini menjalani hidup. Itu diperlihatkan dengan cukup cepat, skip. Terus ada juga time skipnya. Adegan bonding para ponakannya juga oke lah. Terus ya drama tanpa tragedi kan ada yang kurang begitu. Jadi di bagian tragedinya itu terasa kayak dibuild pelan-pelan. Kita bisa merasakan kayak oh ini bakalan ada sesuatu nih di ujung ini. Tapi untuk saya pribadi adegan climax tragedinya itu tidak senendang itu yang bikin sampai kita kayak aduh. Mungkin kalau terlalu apes ini tokoh utamanya jadi ketebak ya, klise ya kali ya. Dan baru ku tahu kalau ini sebenarnya Satu Kakak Tujuh Ponakan ini adaptasi dari sinetron jadul dengan judul yang sama. Pantas saja kurasa kalau misalnya ini film durasinya lebih panjang, pasti lebih kena ini, feelingnya lebih terasa gitu. Gila loh, soalnya sinetron aslinya itu 33 episode dan tayangnya kalau tidak salah 1996. Bahkan saya belum lahir waktu itu. Saya saja tidak tahu keluarga aku punya TV tidak tahun itu. Ya sebenarnya 2 jam juga cukup oke lah untuk film drama. Mungkin lebih dari itu penonton sudah tidak tahan kali ya. Pengambilan gambar, tone warnanya keren. Saya suka kayak film-film drama Thailand. Tidak ada itu. Ini Southeast Asian color, anjay. Actingnya juga gokil. Karakter utamanya ini dia berhasil memerankan karakter yang sifatnya baik dan sopan dengan sangat baik. Bahkan saya sampai jengkel, saya berharap dia ini pukul orang di salah satu adegan lah sedikit. Sorry, spoiler, dia tidak pukul siapa-siapa. Terus ada pemenang Piala Citra, Bapak Ringo. Orang ini gokil sih, ini orang sudah karismatik sekali memang, ini aktor dari 2007 bro. Ya saya suka sekali pesannya, di mana di era terhubung sosial tapi tidak terhubung di rumah ini. Saya rasa bagus sekali. Saya juga belajar dari bagaimana tokoh utama ini menjadi sandwich dan bagaimana dia hadapi itu. Karena kalau saya pasti ada di situ, mungkin saya sudah teriak-teriak, maki-maki, minta bantuan begitu. Karena saya sendiri umurnya dekat sama karakter utamanya begitu. Jadi saya bisa melihat ke diri sendiri. Tapi setelah saya lihat baik-baik, saya relate-nya cuma di bagian depresi nganggur. Tapi saya bisa melihat orang lain yang sandwich generation, yang mengurus banyak anak, mengurus banyak ponakan begitu di film ini, mengurus orang tuanya yang sakit mungkin berkali, dimana saya bisa lebih berempati kepada mereka setelah nonton film ini. Oh ya, selain karakter tokoh utama yang kayak demigod ini, ada juga karakter support system yang reinkarnasi malaikat really. Saya tidak tahu kisah romance apa yang terjadi sebelumnya, tidak diceritakan kenapa bisa ini ada karakter yang goddamn baik sekali. Dan membuat saya makin tidak bisa self-insert kalau saya jadi tokoh utamanya itu. Cuman ya saya harap kalian yang belum menonton film ini bisa menonton dan kalian bisa mengambil betapa hangatnya Vin Diesel. I don't have friends. I got family. Kebersamaan, kehangatan, shoulder to shoulder, bahu-membahu, pengorbanan, masa muda, dan senyum karamel Freya, BPJS, dan ya film ini sesuai ekspektasi saya. Tidak ada air mata dan adalah tipis yang kayak mungkin karena pemerannya keren sekali itu anak, saya tidak tahu siapa namanya, cuman dia sangat bertalenta dan gua harap dia main film lagi. Ya film ini membuat saya tertarik dengan film drama lokal lagi. Saya Stochart review Satu Kakak Tujuh Ponakan, nonton dan thanks for watching, see ya.